Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan laporan best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan belajar peserta didik di kelas. PPG dalam jabatan guru kelas kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Pakuan Bogor 2022 oleh Dewi Nurwitin SPD SD. Lokasi yang digunakan SD Negeri 2 Tanjung Anom, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon. Lingkup kelas 5 Sekolah Dasar. Penulis Dewi Nurwitin SPD SD. Tanggal PPL Aksi 2 6 Januari 2023. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan minat belajar peserta didik melalui penggunaan model pembelajaran PBL dalam pembelajaran tema 6 subtema 1 pembelajaran 3 kelas 5 SDN 2 Tanjung Anom. Situasi yang melatar belakangi masalah ini adalah 1. Peserta didik terlihat tidak konsentrasi sehingga mengantuk saat proses pembelajaran. 2. Sebagian peserta didik masih kesulitan dalam berpikir kritis. Praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena pada praktik pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran PBL, di mana model pembelajaran ini melibatkan peserta didik untuk dapat berdiskusi, berpikir kritis, untuk dapat memecahkan masalah, dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi guru di kelas, dan juga dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Dan juga sebagai motivasi saya dalam menerapkan pembelajaran yang inovatif, juga diharapkan juga bisa menjadi referensi dan inspirasi bagi rekan-rekan guru yang mengalami masalah yang sama yang saya temukan di sekolah tempat saya mengajar. Saya sebagai guru berperan aktif dan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan praktik pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan model PBL dan media pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik bisa tercapai serta minat belajar peserta didik pun meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Tantangan yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu 1. Guru belum maksimal dalam menerapkan strategi pembelajaran. 2. Guru jarang memotivasi peserta didik saat proses pembelajaran. 3. Guru belum maksimal dalam menggunakan model pembelajaran interaktif. 4. Guru belum maksimal menggunakan media pembelajaran yang inovatif. Berdasarkan tantangan tadi, maka saya perlu melakukan tindakan untuk menumbuhkan minat belajar pada peserta didik, yaitu dengan cara 1. Menggunakan media pembelajaran yang tepat dan menarik. 2. Memilih model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik peserta didik. 3. Memberikan ice breaking dan tematik agar peserta didik termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Beberapa orang yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain adalah peserta didik, rekan-rekan guru, dan kepala sekolah perlu dilibatkan untuk memberikan pendapat dan masukan sebelum pelaksanaan kegiatan praktik pembelajaran ini, guna mendukung kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Begitu juga dengan keterlibatan dosen, pembimbing, dan guru pamong selama kuskon. Aksi.
Langkah-langkah atau strategi yang dilakukan guru untuk menyelesaikan tantangan ini antara lain: 1. Pemilihan model pembelajaran interaktif. 2. Media pembelajaran yang inovatif. 3. Penilaian yang efisien. 4. Kondisi ruangan yang mendukung. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya juga dibantu dan disupport dengan sangat baik oleh kepala sekolah, rekan sejawat, videografer, dosen pembimbing, dan guru kamu. Refleksi hasil dan dampak dari langkah-langkah yang dilakukan yaitu: peserta didik lebih konsentrasi, bersemangat, antusiasme, dan memiliki minat belajar yang lebih tinggi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kemampuan berpikir kritis dan pemahaman peserta didik meningkat. 3. Hasil belajar peserta didik juga meningkat. 4. Dari hasil refleksi di akhir pembelajaran, peserta didik merasa bahagia, antusiasme, dan bersemangat selama proses pembelajaran. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Respon dari guru kamu dan dosen pada kegiatan praktik pembelajaran tersebut sangat positif dan mendukung, sehingga diharapkan dapat dilaksanakan pada proses pembelajaran berikutnya di sekolah. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Berdasarkan lembar observasi, kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif karena peserta didik sangat antusias saat proses pembelajaran berlangsung. Dari rata-rata nilai spiritual, rata-ratanya adalah 4,0 dengan predikat sangat baik. Sedangkan rata-rata nilai sosial 3,8 dan mempunyai predikat sangat baik. Berdasarkan nilai pengetahuan, hanya satu anak saja yang mendapatkan nilai di bawah KKM, yaitu dengan KKM 65. Dan ke-8 peserta didik seluruhnya sudah di atas KKM. Respon orang lain berdasarkan lembar observasi. 1. Kepala sekolah, rekan sejawat, peserta didik, juga orang tua memberikan respon positif terhadap proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Yang kedua, respon baik dari rekan sejawat yang tertarik dan antusias untuk menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem-Based Learning. Faktor yang menjadi keberhasilan dari praktik pembelajaran kali ini yaitu dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat yang turut membantu mempersiapkan alat dan proses perekaman kegiatan pembelajaran. Yang kedua, penggunaan model pembelajaran PBL yang menarik dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Ketiga, penerapan model pembelajaran yang direncanakan dalam perangkat pembelajaran dapat menjadi acuan dalam tahapan pembelajaran yang lebih terstruktur dan menarik. Faktor yang menjadi tidak berhasilnya praktik pembelajaran yaitu peserta didik terkadang kesulitan dalam pemecahan masalah yang tidak diberikan bimbingan oleh guru. 2. Guru kesulitan dalam mengemas dua materi menjadi sebuah permasalahan dalam kegiatan orientasi permasalahan. Dan yang ketiga, kegiatan pembelajaran tidak seluruhnya terdokumentasikan dengan baik karena keterbatasan durasi dalam mendokumentasikan video. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? 1. Mempersiapkan perangkat pembelajaran, alat, dan media yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kedua, kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran PBL. 3. Pembelajaran menjadi lebih aktif, menarik, dan menyenangkan. 4. Pembelajaran menjadi berpusat kepada peserta didik. Demikian pemaparan hasil pengalaman mengajar saya pada siklus 2. Semoga praktis ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita semua dalam mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.